Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Sebenarnya kemarin juga kita podcast hanya karena wifi di rumah terganggu, kemudian sore baru ada dari IndiHome memperbaiki, sehingga kita tidak sempat siaran langsung. Lalu kemudian malam ini ada isu yang menarik yang menjadi perhatian saya terkait dengan kawan-kawan di IKA Stiper Kutai Timur, Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Kutai Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian ini didirikan oleh Pak Awang Faruk yang memiliki visi dan misi yang luar biasa, menyiapkan anak-anak atau pelajar-pelajar kita agar supaya kemudian kelak ketika mereka selesai di Stiper itu bisa menjadi motivator pertanian atau perikanan di Kabupaten Kutai Timur. Dan saya lihat bahwa sudah banyak alumni Stiper ini yang betul-betul menjadi ujung tombak di tengah masyarakat kita. Yang terjadi adalah ketika teman-teman dari IKA Stiper ini ingin mengeluhkan terkait dengan pembangunan yang ada di kampus mereka. Kampus yang cukup besar, awalnya cukup megah, akan tetapi diakibatkan oleh bisa jadi kurangnya pendanaan atau bantuan dari pihak pemerintah, sehingga gedung itu seakan-akan bagaikan gedung yang tak bertuan. Nah, untuk membahas persoalan Stiper ini yang kemarin tentu saya menangkap kecewaan yang besar dari teman-teman itu, bahwa mereka ketika ingin hearing dengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, tak satupun anggota DPRD yang hadir. Padahal mereka dipilih oleh rakyat. Mereka adalah wakil rakyat. Tempatnya rakyat untuk mencurahkan persoalan-persoalan yang ada, khususnya di daerah Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk membahas itu malam ini saya ditemani oleh Ketua Umum IKA Stiper Kabupaten Kutai Timur, Bung Alex Bajo. Selamat malam, Dinda. Selamat malam, Tanda. Om BP sehat? Alhamdulillah, tetap sehat. Walaupun sudah dikasih bonus umur di atas kepala 6, tetapi masih tetap bersemangat, apalagi mendampingi adik-adik yang muda yang betul-betul konsen berpikir untuk bagaimana membangun daerah ini. Kemudian saya juga ditemani oleh salah seorang pengurus IKA juga, Bung Adrian, Muhammad Adrian SP. Selamat malam, Adinda. Siap, selamat malam Om BP. Ya. Terima kasih Ya. undangannya. Podcast ini memang sengaja saya munculkan sebagai salah satu bagian untuk memberikan informasi terkait apa saja yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Bukan hanya itu, bahkan isu-isu yang ada di luar Kabupaten Kutai Timur. Saya ke Bung Alex dulu. Bagaimana kisahnya? Sudah disurati oleh sekretariat DPRD. Kemudian 2 hari yang lalu kalau tidak salah itu tak satu pun anggota DPR yang datang. Gimana nih, Bung Alex? Jadi pertama saya ingin menjelaskan dulu. Ya. Pertama, kita yang memang memohon surat kepada DPR pada bulan Mei, tanggal 23 Mei. Oh, tahun bulan Mei ya. 2023. Awalnya kita dijadwalkan pada bulan Juni untuk melaksanakan hearing. Iya. Dan itu dibatalkan dengan memang DPR ada kegiatan kunjungan kerja ke luar kota. Iya. Jadi kita maklumin. Dan saat itu memang saya sudah 2 hari sebelumnya sudah lakukan konfirmasi ke pihak sekretariat, Iya. memastikan jadi atau tidak. Kayaknya dari sekretariat mengkonfirmasi Iya. tidak jadi karena posisi anggota DPR lagi kunjungan. Dan itu sudah dijadwalkan di BAMUS, Iya. Badan Musyawarah DPR. Oke. Saya maklumin. Iya. Setelah itu saya minta jadwalkan lagi Jadwal bulan ulang. Juli. Iya. Bulan Juli. Akhirnya dijadwalkan sebenarnya hari Senin tanggal 24 di BAMUS. Iya. Di BAMUS itu dijadwalkan BAMUS.
Di hari Kamis sama hari Jumat saya konfirmasi, memastikan pertemuan itu jadi atau tidak. Akhirnya hari Jumat dikasih undangan, dikirim ke saya, terus fisiknya di hari Senin dikasih ke saya, pertemuan jadi kemarin tanggal 24, tanggal 25 kemarin Selasa. Nah, saya setelah mendapatkan surat itu pada Jumat sore, maka Senin malam kita konsolidasi. Teman-teman pengurus IKA konsolidasi untuk menyamakan persepsi sehingga apa yang mau kita sampaikan terkait dengan pertemuan kemarin itu. Akhirnya kita konsolidasi di salah satu kafe di Sangatta. Kita udah rumuskan poin-poinnya yang ingin kita sampaikan. Terus saya di grup IKA, Ardian juga komentar sebagai ketua IKA program studi. Jadi saya juga sampaikan hadir Dinda. Dan kemarin hadir. Nah ini kan undangan sudah dikirim ke kita jam 10 pagi. Waktunya sudah disiapkan? Sudah, jam 10 pagi. Dan kita jam 10 kurang sudah ada di DPR menunggu. Oke, kita menunggu sampai jam 12. Ya kita bubar. Nah setelah itu kita udah bubar, ada lagi WA masuk. Bisa terima setelah zuhur, sholat zuhur. Ini kan teman-teman udah berbubar. Dan saya juga sudah bikin statement kepada media bahwa ya gini realistisnya. Tidak ada satupun yang mau datang temuin. Nah saya nggak tahu alasan apa yang bisa terjadi itu. Padahal yang ingin kita sampaikan ini kan terkait dengan bagaimana perawatan kampus. Saya kita ini kan kebetulan siapkan gambar juga Om, nanti saya bisa kirim. Boleh. Biar ditampilkan di ini gambar yang memang kita sudah foto tentang gedung itu. Dan itu foto yang kita gambarkan itu foto yang kita sudah foto itu diambil di salah satu program studi yaitu kehutanan sama laboratorium. Ini belum kita foto semua gedung ya. Agroteknologi belum, peternakan termasuk di ruang rektorat itu belum banyak retak. Nah kenapa kita mau itu dilakukan? Itu kan awal mula sudah dibahas, diposting ada juga di Facebook, terus dibahas di grup Kuntum Kontemporer, diskusi. Tanggung jawab moral kami ini sebagai alumni, saya sebagai ketua, beban moral saya, ya saya harus menyuarakan. Saya harus berdiskusi sama DPR sehingga ya siapa tahu di akhir tahun ini bisa direhab dikit-dikit, perbaiki gedung itu. Karena gedung itu di bulan September itu sudah aktif kuliah lagi. Nunggu sekarang ini kan ada banyak yang KKN, terus kuliahnya libur dan masih proses perekrutan mahasiswa baru. Inilah yang kita diskusikan. Tapi sayangnya DPR ini satupun belum mau nemui. Pertanyaannya bahwa kami berhenti, enggak. Kami tidak akan berhenti untuk berjuang itu. Ya mungkin dengan cara ini, cara yang soft, cara yang persuasif, cara yang berdialog, enggak mau ya. Kita lakukan cara lain lah. Jadi langkah-langkah yang dilakukan saat ini masih langkah-langkah yang intelektual lah, ya kan. Apalagi ini kan membawa nama besar Stiper gitu. Nah, saya ke Adrian. Pasti teman-teman Anda, ya kan, mewakili ketua umum, pasti kecewa dengan persoalan seperti ini. Ya, jadi karena saya kebetulan juga hadir di tengah yang harapannya bisa hearing, tadi ketemu sama anggota DPR kita yang sebenarnya itu sudah komplit Bang ya. Di situ ada pemerintah yang diwakili oleh Dinas PU. Oh, ada pemerintah. Ada. Jadi Dinas PU kayaknya seperti bidang cipta karya. Dan dari teman-teman alumni hampir semua program studi Bang ya. Nah, kebetulan memang kita satu komando sama ketua umum karena memang inisiasinya memang luar biasa. Karena mengingat memang gedung ini kalau di flashback ke belakang itu kurang lebih sudah 12 tahun Om. 12 tahun. Sudah 12 tahun. Memang permasalahannya luar biasa. Ya pernah kami hadir seminar karena adik-adik mengundang. Itu harus pindah beberapa kali ruangan karena atapnya bocor. Jadi khusus saya kebetulan ketua alumni Agro memang sangat berharap memang hearing tadi bisa terjadi karena memang kemana lagi kita mau mengadu artinya memang ke gedung DPR ini udah cara intelektual yang luar biasa yang diinisiasi oleh ketua kita ya memang sangat kecewa dan semoga memang ada
tindakan selanjutnya sih kalau kita memang berharap pengen ada solusi. Karena nyata memang gedung Stiper ini sebuah monumen luar biasa, menggambarkan kalau Stiper Kutai Timur ini memang bisa mensabat gelar sebagai kota pendidikan. Karena hampir seluruh Indonesia yang salah satu strata satu yang sekolah tinggi gratis itu mungkin di Stiper. Nah, jadi ini tolong semoga bisa jadi perhatian, terlebih kita mendekati yang namanya IKN. Nah, kalau misalnya melihat peta daerah yang ada 18 kecamatan, mungkin ada sekitar 16 kecamatan ini notabene punya pemuda-pemuda juga. Yang lulusan sekolahnya ini harus ke Samarinda, harus ngambil jurusan pertanian. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang lucu karena kita punya kampus yang juga diakuin dan akreditasinya juga tidak buruk-buruk amat. Terlebih lagi alumni dari kelautan sudah ada yang go internasional, peternakan, dari pertanian juga sudah ada sarjana yang pulang kampung juga mengharumkan nama Kutai Timur. Nah, jadi saya pikir ini harus jadi perhatiannya anggota DPR, mengingat masa jabatannya ini kurang lebih 5 tahun ini. Kita juga menunggu, artinya ada progres yang jelas terkait tentang pendidikan. Karena di DPR kan ada komisi yang khusus membawahi tentang pendidikan. Komisi D. Ya, komisi D, Om. Mungkin seperti itu. Kalau kecewa jelas. Ya, jadi teman-teman ini ya, saya juga menangkapnya itu ya pasti kecewa. Bagaimanapun juga yang akan ditemui teman-teman itu kan, kawan-kawan dari IKA ini kan adalah wakil rakyat. Wakilnya alumni IKA juga. Nah, kemudian Bung Alex, tadi disampaikan oleh Dinda Adrian bahwa ternyata eksekutif hadir tuh. Berarti legislatifnya ini yang seharusnya hadir ditempati curhat kok tidak bisa hadir. Kira-kira menurut analisa Bung Alex itu apa ya penyebabnya? Ya, kalau analisa kita pertama karena kita nggak tahu nih apa alasan pertama ada kegiatan. Yang kedua bisa jadi teman-teman DPR menghindar untuk berdiskusi kali ya. Nah, ini yang bahaya nih. Bisa jadi ya, menghindar untuk lakukan diskusi. Saya memang lihat ada dari PU yang hadir, dari Cipta Karya, tapi diwakili. Diwakili ya. Ya, saya sebenarnya jujur kita mengharapkan Pak Muhir sebenarnya kalau terjadi dialog. Kepala dinas yang kita harapkan. Bukan diwakili, tapi kan ya kita apresiasi juga. Akhirnya kan kita beri apresiasi bahwa mereka hadir, mereka menunggu sampai setengah 12. Bisa jadi Pak Muhir waktu itu atau kepala dinas PU waktu itu ada di tempat lain sehingga karena begitu pentingnya acara ini dia dorong stafnya untuk mewakili itu. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, saya ingin sampaikan di sini di forum ini salah satu untuk klarifikasi pernyataan Bang Faisal dari PDIP itu bahwa ada temuan BPK audit bahwa di Stiper itu bahwa ada pembangunan Stiper yang jadi temuan. Itu sebenarnya salah besar. Itu tidak ada pembangunan gedung, apapun rehab gedung nggak ada. Bang Faisal ini perlu dia jelaskan ulang sebenarnya. Jadi selama ini memang tidak ada rehab gedung gitu. Nggak ada. Gitu. Ada pembangunan, nanya Dinda Ardian, ada pembangunan nggak jelas, liar. Saya anggap liar. Kenapa? Pembangunan perkiraan ya. Yang seharusnya dari kehutanan ke lautan jalan itu tembus, itu sekarang dibatasi, no. Jadi kita harus putar. Pembangunan gazebo. Terus sekarang ada yang namanya perkiraan di agroteknologi robo, hampir kena mobil Stiper yang dibantu oleh Bang Irwan. Itu robo di bawah. Pembangunan itu berdasarkan kebutuhan Stiper? Enggak. Itu kebutuhan kontraktor. Dan itu era, saya pikir bukan di pemerintahan sekarang ya. Saya juga berlaku fair. Itu zaman dulu, zamannya masih zaman, kalau tidak salah zaman Pak Ismo jadi bupati. Kalau itu mungkin yang dimaksud Bang Faisal ketemuan bisa jadi. Bisa jadi, tapi bukan rehab gedung. Gedung itu 12 tahun, sejak kita demo tahun 2007, desa KPS untuk bangun, sampai hari ini belum ada direhab. Belum ada direhab. Jadi Bang Faisal ini saya minta tolong baca-baca ulang lagi tuh audit BPK. Kalau enggak bagi-bagilah audit BPK ke kami, supaya kami juga bisa baca sama-sama. Bisa dikaji ulang ya. Bisa dikaji ulang. Tapi kalau bangunan, saya tegaskan ulang, bangunan liar saya bilang tadi, bangunan yang tidak dibutuhkan oleh Stiper, itu ada dulu. Sampai ada lampu apalah, lampu kayak macam-macam lah. Itu banyak di Stiper. Tapi sekarang sudah tidak dibangun lagi.
Mungkin itu kan atas rekomendasi itu tidak dibangun. Dan dulu banyak pekerjaan masuk di Stiper. Ya. Kita menanyakan kepada ketua Stiper, ini ada usulan dari Stiper? Nggak ada. Masuk. Tiba-tiba aja jelodong program Nggak itu. ada. Iya. Bikin perkiraan nggak jelas, harus tembus, orang harus mutar. Bikin gazebo juga tidak ada manfaatnya. Iya. Terus apa? Perkiraan yang pakai rangka baja runtuh sekarang, rusak semua. Parkiran rangka baja yang kanopi. Ya, kanopi itu. Zaman Pak beliau itu kan waktu itu yang banyak kanopi. Ya, kanopi itu roboh. Nggak ada. Jadi tidak ada satupun, belum ada satupun rehab. Yang kami datang itu adalah untuk melihat rehab, mau minta rehab gedung gedung yang ada di jurusan kehutanan. Itu kalau kita bilang bahasanya bohong Om, udah jadi kolam ikan. Kalau nanam ikan lele di situ ya bisa panen. Bisa panen Om. Nah kondisi gedungnya begini Om. Iya. Nah, kondisi gedungnya. Nanti kita share. Nanti kirim ke saya. Siap. Kemudian nanti di YouTube-nya nanti kita kaitkan dengan kondisi bangunan sesungguhnya yang ada di Stiper itu. Ya. Jadi itu yang terjadi, itu yang mau kita. Jadi poin-poin yang kita susun itu untuk kita sampaikan kepada DPR sehingga ini tindak lanjutin. Harapan saya sebagai ketua IKA bahwa di ABT ini bisa dibaikin ruang kelasnya kehutanan yang bocor itu. Iya. Dan air-air yang masuk ke dalam kelas itu yang sudah jadi kolam itu bisa dikeluarkan. Yang miris tadi disampaikan oleh Dinda Adri itu bahwa mahasiswa yang kuliah itu kadang berpindah beberapa kali karena hujan. Kalau hujan ya pindah. Iya. Pindah. Ini kan miris nih. Iya. Iya kan? Miris kita melihatnya. Pendidikan itu luar biasa sebenarnya. Pendiri daerah ini sudah memikirkan jauh ke depan. Nah, kemudian pelanjutnya ini yang tidak memikirkan itu. Kan begini Om, ini jadi aneh kalau ada bilang ini pinjam pakai. Yayasan itu dibentuk oleh Pemda loh. Betul. Ya kan? Iya. Itu kan bukan yayasan swasta murni kan tidak? Ya toh? Ya bentuk Pemda. Kita juga masih bingung. Stiper hari ini masih disupport dana hibah dari Pemda. Dari Pemda. Terus mekanisme sebenarnya yang mana sih yang mau supaya ini bukan? Kalau memang ini punya swasta murni ya udah jelaskan secara swasta murni. Sehingga Stiper punya kreativitas untuk mengembangkan kampus itu yang baik. Iya. Kan ini kan setengah hati. Setengah hati pingin dilihat publik bahwa punya komitmen gratis, tapi ya support sistemnya lemah. Om, itu yang menjadi persoalan. Sebentar kita tahan. Saya tertarik dengan tadi itu. Bagaimana Stiper ini daripada dibiarkan begini saja, lebih baik saja dijadikan sekolah berbayar. Betul. Saya dulu pernah mendengar Pak Diansa punya gagasan seperti itu juga. Bagaimana Stiper ini agar supaya bisa mandiri, tetapi dia harus lepaskan diri dari pemerintah. Tapi bagaimana menurut Dinda Adrian? Ya, saya sih sepakat. Artinya memang untuk Stiper alangkah bagusnya seperti itu, Om. Karena mengingat hampir 40% mahasiswa sekarang yang khususnya di agro yang saya data. Betul, saya ketua IKA Agro. Jadi kaget. Jadi ternyata Stiper ini udah go nasional. Nah, bayangkan sekarang yang hadir sekarang untuk jadi mahasiswa dari luar pulau. Pulau Sulawesi. Pulau Jawa jelas, dari NTB, dari Sumatera, dari NTT, sudah ada semua di sana. Yang mereka ke sini karena gratis. Nggak tahu karena kenapa. Yang jelas kita positif ya. Karena yang jelas kampus ini punya bergening yang bagus. Betul. Karena juga kita dipungkirin, saya juga sedikit informasi. Beberapa alumni yang saya kebetulan belusukan di kecamatan-kecamatan, sekarang ini menempatin posisi strategis. Jadi di kampus itu Bang, itu diam-diam biasa aja gitu, nggak ada organisasi yang begitu besar, flat aja gitu. Ternyata saya ada ketemu sekarang jadi sekretaris desa. Bahkan ada kepala desa. Ada juga yang jadi kepala desa, termuda lagi waktu itu ya. Jadi ada juga alumni Stiper di DPR. Ada juga. Coba nggak peduli dia sama DPR. Dan yang hebatnya lagi, ada alumni yang nggak sempat lulus jadi DPR. Berarti kan memang Stiper ini luar biasa. Ada dua Dinda. Berdua. Stiper yang sudah lulus dari betul. DPR. Cuma nggak peduli sama Stiper. Kalau itu saya gitu. Artinya mungkin jadi kalau dibilang pembangunan jelas mengikut arahannya Bang Alek tadi, harapan di ABT ini benar-benar ada tindakan serius dari pemerintah
mengingat tubuh APBD kita ini besar sekali, Om. Betul. Jadi 4,7 triliun ini ya tolong dong. Iya. Nanti ada penambahan atau pengurangan di ABT ini tolong, entah kalau memang sudah terlambat dalam penginputan, mungkin bisa masuk ke swaklola. Sebenarnya ABT itu masih bisa diusulkan loh. Kalau karena itu belum dibahas katanya. Ya itu tadi, Om, menariknya Nah, kemarin. kemudian ada Silpa 1,5 triliun itu kemarin itu yang akan digunakan di ABT itu. Itu informasi yang saya dengar. Jadi begini, Om, kenapa saya kemarin IKA Pengurus IKA menyurati PU setelah kita melakukan menelusuri, ternyata gedung-gedung yang ada di Kabupaten Kota Timur ini dibawa PU. Benar. Walaupun itu masuk aset daerah. Awalnya kita mau menggunakan dinas pendidikan karena ini persoalan pendidikan. Ternyata di PU. Ya, kenapa? Karena kita pingin bahwa PU ini ya tadi dibilang dinas swaklola, dia bisa tempel-tempel jalan di jalan-jalan yang berlubang di Sangatta Utara ini atau aspal kan. Nah, artinya kita berharap di ABT ini masuk. Jadi atap kita yang sekaligus kita mau menanyakan bahwa kepada dinas PU, pernah terpikir nggak sih atau itu sudah masuk nggak sih dalam perencanaan PU? Nah ini kenapa kita undang itu, kita berharap diskusi itu. Kalau belum, kita minta dimasukin itu perencana, dilaksanakan di ABT atau di murni, diselesaikan dengan baik. Sehingga gedung itu bisa difungsikan dengan baik, terus ada belajar dengan secara baik, tidak terganggu aktivitasnya tadi bocor segala macam. Kita nuntut itu masih rehab, Om. Kalau kita tidak nuntut lebih, coba kita minta dipasangi AC apa segala macam, ini belum. Kita juga berpikir sesuai dengan kekuatan anggaran. Kita step by step akan kita lakukan. Tapi faktanya kemarin nggak jadi. Nggak jadi. Kami sampaikan bahwa kami bukan berhenti. Ini kami pulang dan tidak mau bukan berarti kita gagal. Kita ini gerakan. 1000 akal itu bisa jadi untuk menembuskan apa yang kita perjuangkan itu kita akan jalankan dan tidak akan berhenti itu. Tidak akan berhenti sepanjang apa yang kita inginkan rehab stiper itu belum terrealisasi. Kita akan laksanakan itu. Jadi memang kalau kita mau mandiri, Om, memang kita juga pengen juga pemerintah khususnya Pak Bupati yang bergagasan untuk stiper ini kalau bisa mandiri gitu. Tapi tolong kalau sampai hari ini memang benar-benar dimiliki oleh Pemda gedung-gedungnya, mengingat sudah 12 tahun ini tolong diperbaiki. Kami mohon betul karena saya termasuk alumni yang juga bangga ketika kita keluar pertemuan alumni se-Indonesia, Bang ya. Kan ada beberapa organisasi, Om ya. Jadi kita ternyata nggak kalah jauh. Dari segi pemikir, dari sisi juga terapan di lapangan kita bisa bersaing. Nah, jangan sampai adik-adik kita di luar sana ini yang pengen betul melihat stiper ini tumbuh, ternyata hanya alumni yang tumbuh tapi gedungnya nggak tumbuh. Jadi sebelum ini mandiri, tolong dilengkapi dulu. Mungkin ada peralatan alat mesin pertanian, ada juga alat lab. Daripada mesin dibiarkan saja di depan pendidikan. Jadi kami tuh, saya pernah berinisiasi sama teman-teman pengurus IKA. Begini aja, kalau memang diperbolehkan, kita akan galakkan pisangnisasi. Jadi kalau memang bisa tanah yang kurang lebih 2 hektar itu, kita tanam pisang aja. Karena kan filosofi pisang ini kan selalu tumbuh. Artinya siapa tahu bisa ekspor. Nah, sekarang itu memang Kutai Timur itu sudah mengekspor pisang kepok. Sampai ribuan ton gitu. Benar bilangnya. Daripada itu alat pertanian yang ada di dinas pertanian itu jadi besi tua, Om. Ya kan jadi besi tua itu yang gede itu. Sekarang tambah lagi itu banyak. Ya benar. Kasih ke stiper, di agroteknologi dan teknik pertanian, mereka punya kemampuan. Adik kita itu punya kemampuan, dosen-dosen kita punya kemampuan untuk mengurus itu. Daripada itu, atau mungkin gini, Bung Alex, misalnya kemarin kan gagal ketemu dengan kawan-kawan di DPR itu, apa tidak ada kemungkinan ketua stiper atau alumni ini berkomunikasi langsung dengan Pak Bupati? Itu bisa, sangat bisa, dan makanya kita bilang kita akan laksanakan langkah-langkah ini, akan kita temui Bupati sama Wakil Bupati, atau Pak Sekda, tiga-tiga sekalian, mengambil keputusan untuk coba menyelesaikan stiper itu. Itu pasti akan kita lakukan. Saya pikir kan seperti Bupati, Wakil Bupati, kemudian Pak Sekda itu adalah
orang-orang yang konsen terkait dengan pendidikan. Betul. Mungkin selama ini isu itu belum sampai ke beliau. Atau mungkin saja sampai ke beliau tetapi tidak dijelaskan secara terbuka. Kan begini Om, kondisi Stiper saat ini pertama mau pergantian ketua Stiper. Di akhir Juli ini ganti ketua Stiper. Iya. Ketua Stiper yang baru. Maka langkah kita itu akan kita tunggu selesai dari saya sebagai ketua UIK. Setelah pergantian ketua Stiper yang baru, akan kita ajak nih. Stiper, Yayasan Stiper, BEM Stiper, Hima-Hima, dan IKA seluruh IKA program studi dan IKA Stiper ya. Kita akan laksanakan audiensi dengan pemerintah. Ya, audiensi pemerintah. Asal pemerintah ini jangan juga alergi untuk berdiskusi. Jangan alergi untuk membuka diskusi ruangan itu. Bahwa saya sama Ardian ini mau jadi ketua IKA Stiper kan kita pingin perubahan. Pingin mengabdi kepada Stiper, tanggung jawab moral kami yang dulu di Stiper dan kami bangga menjadi alumni Stiper. Karena kami digembleng, dididik di Stiper untuk sampai ke prokesnya UMP ini. Nah ini tanggung jawab kita. Makanya saya sampaikan tadi, ada alumni Stiper di DPR 2 orang, tapi tidak peduli. Ada alumni yang sempat kuliah di Stiper 2 orang, peduli, tapi setengah-setengah. Kenapa peduli setengah-setengah? Jadi ketua panja tapi tidak nyelesai sampai hari ini. Itu DPR itu 2 kesalahan sebenarnya. Pernah bentuk panja untuk menyelesaikan Stiper, tapi tidak tahu hasilnya sampai hari ini. Tidak ada follow up. Nggak ada. Kami juga nggak tahu hasil panja. Panja itu juga hasil dari hearing IKA Stiper dengan Wakil Bupati pada saat itu. Tahun 2001 kalau tidak salah. Sampai 2003 ini, setelah itu bentuk panja. 2001 sampai 2003 ini. 2003 belum ada tuh. Nggak ada hasil rekomendasinya apa? 22 tahun. Ya makanya kemarin kalau misalnya hasil kita mau tanya juga. Kita mau nanya itu juga. Teman-teman mau nanya. Biar kita bisa bantu juga. Sejauh mana sih hasil panja itu? Kan pada saat itu kan panja itu kan berangkat dari Stiper mau tutup. Isu kan. Ya kita gerak persoalan klasik lagi, persoalan anggaran. Gerak, akhirnya kita punya kesepakatan dengan Pak Wakil. Oke, DPR bentuk pansus, Pak Wakil juga akan terus mengawal. Pansus ini dari hasil pansus inilah untuk merujuk sehingga langkah-langkah apa untuk membenahi Stiper. Nggak ada. Pansus itu kok nggak salah ketuanya Bang Faisal. Kalau nggak salah. 2021 berarti. 2021. Oh, 2021. Ya. Tapi sampai hari ini bukan 2001. Iya. Oh, bukan ya. Sampai hari ini pansus ini tidak jelas hasilnya apa. Dan kemarin kita hearing, salah satunya juga kita poin itu kita nanyakan hasil pansus juga. Dan kita ingin sampaikan kepada DPR sama Dinas PU supaya ini dianggarkan. Ini bicara tentang Stephen, bicara tentang pembangunan SDM Kutai Timur. Iya, betul. Tujuan Pak Awam Faruk membangun itu kan seperti yang saya katakan tadi, agar supaya anak-anak muda kita di Kabupaten Kutai Timur menjadi pelopor-pelopor pertanian di lapangan. Ini Bang, kita itu sebenarnya gerah sebagai alumni. Pemerintah itu kalau setiap kali mau kerjasama tidak pernah kerjasama dengan Stiper, kerjasama dengan kampus di luar Stiper, sampai kampus yang di Jawa ya. Betul. Untuk hal-hal apa saja itu yang dibuat, baik naskah akademik apa segala macam, dianggap Stiper nggak ada. Pada Stiper ini kan dibentuk oleh pemerintah. Syarat itu kan Stiper ini prioritas utama. Saya nggak tahu klasifikasinya. Saya juga nggak tahu karena kalau sama Stiper nggak bisa diapa-apain kali ya. Padahal kalau bicara SDM, bicara pengetahuan dosen juga bisa kok. Saya termasuk orang yang bangga karena saya kan punya anak tuh. Alumni Stiper. Oh, ini kan sekarang udah menjadi internasional kan. Dia pernah membawa Stiper itu sebagai salah satu duta kelautan, dan itu dunia. Justru banyak perguruan tinggi yang keren namanya, justru Stiper yang bisa membawa itu, dan itu diwakili anak saya tuh. Bung Alex tahu tuh, Firman tuh. Sekarang dia kerjasama dengan NGO. Nah, seperti yang Ardian katakan tadi, bahwa sebenarnya alumni Stiper ini luar biasa. Oh, luar biasa. Kalau mau dikumpulkan ini, rame. Nah itu rame dan menarik gitu. Orang di birokrasi udah levelnya kabit. Alumni Stiper itu, nah itu di pemerintahan ya. Ada beberapa sudah kabit. Itu berhasil tuh. Di pemerintahan ada kabit, di politik ada anggota DPR. Dibuntunya di mana kira-kira? Ini persoalan komunikasi aja mungkin, Bung Alex. Iya.
niat kayaknya sih Om. Niat sih kan semua itu kan harus diawali dengan niat. Jadi kalau sudah 12 tahun sudah berarti 2 kali periode ya dalam kepemimpinan. Artinya harusnya permasalahan yang kalau memang ini dari awal harusnya sangkut ya Bang. Kalau perencanaan itu kan mungkin sudah dibuat tapi eksekusinya belum karena kekuatan anggaran mungkin. Nah, ini kalau anggaran lebih. Nah, ini yang kita juga kaget. Jadi sedih, artinya kita hadir kemarin pengen dengan wakil rakyat ini berdiskusi, mengingatkan kembali. Artinya kalau memang berat dirasa menyelesaikan ini ya kita coba cari solusinya gitu. Karena kan tidak lama lagi nih pemilihan lagi, jadi ya kasihlah karya terbaik ya kan. Artinya di sini ada PU sebagai eksekutif yang kita jadi bisa nggak ngalor ngidul untuk diskusi. Betul. Nah, kalau masalah ini jelas terkait simpan pinjam pakai ya Bang, sewa atau segala macam, ya kan buktinya tetap akan ada juga pembangunan yang masuk ini. Yang saya juga dapat informasi dari pihak kampus akan dibangun auditorium. Nah ini kan luar biasa gagasan ini. Kita udah kalau nanti wisudawan mungkin tidak perlu lagi sewa GSG. Artinya kita juga bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Kalau menurut saya sih tidak penting auditorium itu. Yang penting itu bagaimana fasilitas di sana yang rusak itu yang dulu diperbaiki. Kalau bicara fasilitas sama MP, ini pernah cerita juga agak lucu ini. Jadi saya punya teman waktu angkatan ini Bang Alek, masuk teknik pertanian. Dipikirnya teknik pertanian ini akan membongkar, memasang John Deere ya kan atau hand traktor. Wih, sampai di sana buka bengkel. Enggak juga. Jadi apa ya di luar nalar mereka. Nah, yang ini kan artinya harus jadi bahan evaluasi. Apalagi kalau memang Pak Bupati ini menggagas ini harus mandiri. Artinya memang daripada alat-alat Alsintan itu ada memang karena kan dinas pertanian bagian dari pemerintah. Ya harusnya semua elemen ini membantu Stiper mempersiapkan gimana kalau nanti mandiri. Sepakat Om ya? Ini kayak gimana mau mandiri kalau sebatas gagasan. Atap aja bocor. Ini keluh kesahnya dosen yang tadi 1 jam sebelum acara saya telepon. Saya juga nggak mau infonya nggak valid kan. Saya hanya memastikan bahwa saya memang kesediaan mereka adalah jangan sampai kita ini terus-terusan begini gitu. Nanti kita kuliahnya di alam nanti. Kembali ke alam. Jadi jangan. Jadi kalau bisa kalau memang tubuh memang penganggaran kita besar, bermohonlah semoga saja diswakelolakan atau dianggarkan di ABT. Mengingat kata ketua tadi benar, jadwal masuknya mahasiswa ini di bulan September. Itu Bang ya? Nah, ini sudah masuk tahap penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama. Nah, ini juga bisa jadi tolak ukur Om EP. Target dari jadi gini, kalau ada gelombang 1, gelombang kedua berarti kita kekurangan mahasiswa kan? Pada 18 kecamatan ini kalau SMA-nya saja sekali lulus, itu ribuan. Harusnya dia menjadi opsi pertama adalah Stiper. Karena ada beberapa jurusan yang hari ini mencatatkan sejarah. IKL itu dulu di angkatan saya 2011 itu nggak sampai 40 orang. Dan lulus pun tidak banyak. Tapi hari ini bisa go internasional. Himapet atau peternakan dia juga punya prestasi yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi gregetnya kita sebagai ketua ini Bang ya. Karena juga itu tanggung jawab moral juga. Artinya kita pun hadir ini karena peduli. Nah, jadi semoga saja ini ditanggapin positif oleh legislatif dan eksekutif. Mengingat ini solusinya ada di mereka. Ada di mereka. Nah, jadi jangan ada lagi lah artinya pinjam pakai lah, statusnya ini belum jelas, adanya temuan. Kami nggak mau tahu itu. Yang kami tahu ini bagian tugas mereka. Akhirnya saya berpikir begini barusan. Saya mengingat atau kembali merewing apa yang dipikirkan oleh Faisal ketika ingin membahas masalah KUA PPAS kemarin itu. Di dalam perjalanan dia ngomong tidak malu ke kita. Nah sekarang saya balik, tidak malu ke kalian anggota DPRD tidak mau menerima kami yang kenapa tidak mau menerima IKA Stiper ini gitu loh. Ya kan kita balik begitu aja kan. Artinya dia bisa mengkritik eksekutif. Nah sekarang kita sebagai rakyat mengkritik wakil kita tuh. Tidak malu ke kalian.
Gimana nih Bung Alif? Ya, seharusnya malu. Mhm. Seharusnya mereka malu. Ya. Seharusnya mereka malu. Kan surat undangan itu kan dibuat ditandatangani oleh Pak Joni sendiri itu. Ya. Tanggung jawab moral pertama ketua DPR yang memberikan surat tanda tangan itu. Dia juga tidak bisa dihubungi saat itu. Iya. Ya, tidak bisa dihubungi. Ya. Nah, Pak Joni ini kan anggota DPR kalau nggak salah mau sampai masa 5 periode kelima ini. Kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau salah dikoreksi. Tapi saya tidak mau bicara kepada individual, kepada teman-teman DPR. Berharap mereka juga ikut mendengar podcast malam ini. Iya. Di minggu depan nanti bisa dipanggil lagi kita untuk hearing. Iya. Kita juga siap untuk berdiskusi itu. Karena kita ingin diskusinya secara utuh. Iya. Soal perkembangan STIPer, terutama soal pembangunan, terus bagaimana proses rekrutmen mahasiswa, terus bagaimana dengan mereka terbatas memberikan anggaran sehingga sosialisasi pun ya dari pihak STIPer ke kecamatan-kecamatan pun terbatas karena persoalan anggaran juga. Nah ini yang sebenarnya poin-poin itu sudah kita inventaris, akan kita sampaikan. Nah akan kita sampaikan supaya kita dorong. Ini di akhir tahun di ABT dan di awal tahun ini bisa direncanakan dong. Jangan sampai bahwa mereka membuat rencana yang tidak dibutuhkan oleh orang atas keinginan mereka sendiri, kan agak repot. Betul. Padahal ini dibutuhkan. Kalau kita sudah berpikir asas keinginan, hilang tuh kebutuhan. Makanya asas keinginan tadi muncullah pembangunan STIPer nggak jelas tadi. Makanya saya bilang pembangunan liar. Dan pada saat itu saya bukan ketua STIPer, ketua IKA ya. Pembangunan itu saya bukan ketua IKA STIPer. Saya juga jarang ke kampus. Kalau sekarang belakangan ini kan saya sering ke kampus. Sering ke kampus, coba melihat kondisi kampus. Benar. Yang terjadi ya bocor sana sini, terus kampusnya sendiri mereka bisa lewat lah. Ya, antara setengah hutan dan saya sering lewat di situ dan kalau saya lihat miris bener. Iya. Antara setengah hutan dan setengah ini kan ada itu. Setengah tiang. Tapi jujur, sebelum pelantikan IKA STIPer di bulan September, kita akan melaksanakan pelantikan secara bersama dengan dengan IKA jurusan juga, walaupun IKA jurusan ini sudah lama kita lantik secara bersama-sama. Kita akan melaksanakan bersih-bersih kampus. Kita akan laksanakan bersih-bersih kampus secara hari Jumat. Ini udah kita gagas lama. Kita bersih-bersih kampus sehingga kita hari Jumat besok. Belum. Nah, di Agustus ini minggu kedua akan kita laksanakan. Nah, tolong saya diingatkan itu. Siap. Saya akan turun mengeksplor itu persoalan apa. Akan kita undang secara khusus Om, supaya bisa lihat kan Om ini bukan sebagai orang tua yang tahu rencana pembangunan STIPer ini seperti apa dari awal. Betul. Terus sebagai orang tua dari alumni STIPer yang Adinda Firman yang sudah sekarang menjadi go internasional, hampir-hampir setelah lulus itu tidak pernah ada di Sangatta. Saya kalau nggak salah baru satu kali lagi ketemu anak itu. Kemarin waktu Lebaran Haji dia kesini itu. Ini karena persoalan keberhasilan. Pertanyaan itu diri kita dari STIPer ini. Ada keseriusan adik-adik untuk belajar ini sangat tinggi. Cuma kita nggak didukung fasilitasnya, mereka prestasi apalagi didukung dengan fasilitas yang baik. Seperti itu. Betul. Nah harapan kita begitu. Kalau pertanyaan BP ada keinginan untuk audiensi sama bupati, ada keinginan. Hari Senin saya kirim surat ke Pak Bupati. Mudah-mudahan Bupati mau menerima dan Pak Wakil. Saya pikir Pak Bupati, Wakil Bupati, seperti yang saya katakan tadi, beliau orang-orang yang konsen terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Bukit Timur. Nah, STIPer juga itu adalah buah-buah pikiran mereka karena waktu itu kan Pak Ardiansyah Sulaiman sebagai wakil rakyat, Pak Kasmini juga wakil rakyat pada saat itu. Sehingga STIPer itu bisa ada terwujud sekarang itu juga bagian dari pemikiran bupati saat ini dan wakil bupati saat ini. Sehingga saya optimis bahwa beliau itu pasti akan menerima IKA STIPer itu. Ya mudah-mudahan Om. Ya harus diterima. Iya. Ya, karena ini hal yang positif kan. Ini terkait bukan bicara suka tidak suka tapi terkait tentang pendidikan dan kemanusiaan. Betul. Jadi kalau boleh informasi juga, kemarin saya belusukan ke Busang itu sambil sosialisasi tentang adanya STIPer dan antusias masyarakat itu kaget. Kagetnya kenapa? Oh ternyata Pak kalau kita kuliah di STIPer itu bisa dapat beasiswa ya. Oh iya, bisa dapat beasiswa Pak. Artinya sekolah itu tidak ada yang gratis. Artinya tetap ada pengeluaran. Tapi kalau dibanding ke Samarinda dengan jurusan yang sama OBP,
why ini kenapa gitu kan. Betul. Sedangkan alumni kita ini sekarang udah luar biasa, sudah ada yang jadi asisten manajer, sudah ada yang jadi Ya di perkebunan ya, saya sudah beberapa orang ketemu dan ini notabene mahasiswa yang nggak aktif, yang di kampus ini setengah-setengah. Total alumni Stiper yang sudah lulus itu Om, Betul. secara data tuh 1.500-an. 1.500 ya. Dan 80% itu ada di Kutai Timur. Ada di seluruh kecamatan yang ada di Kutai Timur. Betul. Nah, dia lulus Stiper kembali ke kampung. Ada yang jadi Pak Kades, ada sekretaris Kades, ada yang di di perkebunan, ada di kantor kecamatan, ada di Pemda. Di Pemda itu ada dinas pendidikan, dinas perkebunan, dinas kesehatan, di kantor PLTR. bupati, di PLTR. PLTR ada salah satu teman saya, sahabat saya Arham. Ya. Ada di DPR. Di DPR, staf DPR pun banyak. Iya. Banyak, Om. Termasuk staf ahli. Termasuk staf ahli. Banyak. Ya. Jadi gitu. Nah, kemudian tadi disinggung itu, ada satu alumni Stiper yang mendapat hak penghargaan dari Kementerian Pertanian itu. Yang di Kaliorang. Bang Muhammad Zainal. Nah, Seniornya dia. Kebetulan dari agroteknologi. Nah, itu dia. Betul. Jadi ya sering diskusi ya memang bantuan-bantuan tadi datang itu setelah terkenal. Ya. Jadi mengawalinya pun mungkin Om Epe tahu lah. Ya, betul. Ya kan? Saya sering komunikasi itu Betul. sudah lama tuh. Nah, ini baru satu yang terdeteksi. Di Wahoo itu saya ketemu juga. Itu ada Alpianur. Itu juga pejuang pangan juga. Akhirnya di beberapa desa lain itu ada alumni kita yang namanya Safi Fatur Rahman. Itu di Karangan. Itu luar biasa juga. Pejuang-pejuang kakao, terus yang ada di Busang di Mekar, alumni kita juga ada Rusmini, Bang. Itu juga luar biasa. Artinya Di pertanian. ya, di pertanian. Artinya kita ini punya bargaining. Iya. Tolong, artinya jangan sampai kampus yang indah ini tutup. Tutupnya bukan karena ditutup, tapi sudah ada yang mau kuliah. Nah, ini juga bahaya. Jadi peserta ini sudah dilihat ada gelombang 1, gelombang kedua. Artinya kita kekurangan nih. Kalau dulu ingat betul ya, Bang ya. Satu jurusan itu bisa 3 kelas. Agroteknologi. Dan memang kenapa kami fokus di gedung kehutanan, sejarahnya adalah itu gedung pertama yang ditempati hampir semua jurusan. Dan memang hari ini banjir dan ada beberapa yang udah mulai rubuh atap-atapnya. Ya inilah yang membuat kami ini ya mungkin gerakan yang diinisiasi oleh ketua kita ini bisa didengar sama DPRD karena ya bukan tanggung jawabnya DPRD saja, tapi saya pikir waktu hearing tadi sudah lengkap nih instrumennya. Sudah ada dari Dinas PU dan tinggal kita sharing, diskusi ya. Mungkin gitu sih. Jadi saya kira kan banyak, apalagi saya tahu betul itu teman-teman pergerakan itu. Tidak ada kata berhenti untuk berjuang. Iya kan? Bahkan berdarah-darah mereka, apalagi Bung Alex kita kenal betul. Nah, kemudian mungkin tidak ada celah ketika ketua IKA Stiper atau teman-teman dari ketua IKA jurusan-jurusan yang ada di Stiper itu bersatu dengan pengurus inti itu menyurat ke bupati dan audiens menceritakan segala persoalan terkait dengan gedung-gedung yang ada di sana. Saya pikir beliau akan welcome. Kalau misalnya beliau sibuk kan ada wakil bupati. Oh iya. Kalau wakil bupati sibuk kan ada sekda. Nah, lebih bagus lagi tumpukan bertiga. Bupati, wakil bupati, ada sekda. Supaya persoalan yang sebenarnya itu mereka bisa pahami. Nah, itu. Ya, kalau itu insya Allah hari Jumat atau hari Senin surat kita akan masuk. Melalui pengurus IKA Stiper kita akan masuk itu. Setelah masuk surat, mudah-mudahan responnya cepat. Ya, karena jangan sampai alasannya punya kegiatan sana sini lagi. Kalau BIMTEK sampai ke Pulau Bali kan, masa urusan Stiper itu kan dekat dengan mata aja, tidak mampu menyelesaikan, itu kan repot. Nah, bicara BIMTEK, saya kemarin juga kecewa ketika saya mendapatkan nomor WA dari ketua komisi D itu. Saya WA beliau untuk hadir di podcast ini, tidak dijawab. Saya khawatir apakah dia bisa bicara atau gimana nih. Saya kan bisa berpikir yang hati gitu. Saya kebetulan juga beliau nanya, Pak, ini kami sudah ada di ruangan hearing, udah hampir 1 jam lebih. Mohon kehadirannya kalau ini. Dia mengarahkan kepada Pak Amin. Pak Amin, Demokrat kalau nggak salah. yang baru anggota DPR baru itu ya. Nah, Pak Amin juga nggak ada kabarnya, hadir atau enggak. Nggak ada kabarnya. Nah, kita konfirmasi lah ke sekretariat. Sekretariat juga berusaha komunikasi, tapi
belum ada jawaban. Nah kita udah pulang, ada lagi dari sekretariat jawab kami ini habis juru ketemu. Nah, teman-teman udah pada bubar. Iya. Dinas Kita, sudah bubar. ya dinas sudah pulang. Betul. Kalau dinas masih ada mungkin kita stay juga. Ya kan dinas juga punya Kan kegiatan. udah saatnya makan siang. Orang nggak dikasih snack juga di situ. Om. Iya. Seperti Kita tidak udah- diagendakan. Kayaknya antara setengah hati. Saya mau menyampaikan begini, masa kami kan alumni. Iya. Masa mau bertemu dengan cara yang berdemonstrasi sih? Iya, betul. Logikanya kan nggak masuk, Om. Tapi kalau itu pilihan, mau nggak mau. Iya. Sudah bukan zamannya lagi. Ya, kan kita pilihannya, Iya. pilihan kita berdialog ini kan Betul. sudah karena kita tahu bahwa kita Betul. sudah bukan zaman lagi. Iya. Tapi kalau pilihan itu tidak diindahkan terus, Apa boleh buat? ya apa boleh buat? Kita konsolidasi itu. Mhm. Kita lakukan Iya. itu. Mhm. Itu jadi pilihan. Iya. Kalau udah tahun 2007 itu 700 orang mahasiswa turun, Dinda. Ya. Demo KPC, desak untuk bangun gedung Stiper itu, Ya. bangun jalan jalan Soekarno-Hatta. Ya. Ya jangan sampai itu terjadi juga. Mhm. Ya jangan dibilang, oh ini mampu enggak? Mampu, kita ini masih punya ilmu dan punya waktu dan tenaga yang masih kita konsolidir. Sejarah Orang. nggak bisa dihapus, Mas. Sejarah nggak bisa dihapus. Cuma saya secara pribadi mau menghindari itu, Om. Kita tetap dialog. Iya. Saran Om BP bahwa langsung ke pemerintah, ya insya Allah kalau bukan Jumat, Senin kita masukin surat audiensi. Iya. Kami sangat berharap dengan ini Pak Bupati, Pak Wakil, Iya. Pak Sekda, saya terus terang belum pernah ketemu yang namanya Sekda itu tahu nama doang, nggak pernah tahu mukanya. Iya. Ya kita sama-sama Mhm. ketemu sehingga kita mau mendorong segera dong rehab kampus kami ini Iya. Ya. di akhir tahun. Ya minimal apalah ruang kehutanan direhab secara bagus sehingga mereka Iya. baru nanti lanjut laboratorium. Dan laboratorium itu penting buat Stiper. Iya. Ini sekolah tinggi ilmu pertanian, dia butuh laboratorium yang banyak hal yang mau diteliti. Kalau bicara pembangunan, kalau nggak salah di sana itu ada dibangun, Om. Tapi bangunnya kolam ikan. Ya, tapi itu dibutuhkan oleh Stiper untuk melakukan penelitian. Penelitian ya. Ada bangun kolam ikan dilakukan oleh, kalau nggak salah dibuat oleh yayasan ya. Iya. Ya, itu dukung. Mhm. Sedangkan ada rencana di kelautan, Om, ingin bangun apartemen kepiting Oh. di belakang Stiper. Iya. Di bekas kantin itu ingin bangun betul. apartemen. Oh, jadi Sekaligus budidaya. Budidaya kepiting sok. Sebagai sebagai mantan budidaya Iya. ahli budidaya kepiting Iya. di Balikpapan, ini pengalaman. Ini kita bikin apartemen itu. Ini saya habis ngobrol sama program studi kelautan. Iya. Ini kan hal yang baik. Mhm. Hal yang baik sebagai tempat penelitian sekaligus Iya. untuk itu di budidaya. Seharusnya mereka dukung nih. Benar. Mereka mau nih support ini. Lah, sumber daya alam kita kan biasa selalu teriakan di podcast ini luar biasa kaya. Betul. Iya kan? Kemudian sumber daya manusianya juga bagus. Hanya ya kadang sumber daya manusianya sudah bagus, sumber daya alamnya apapun digarap bisa jadi. Kan itu support. Betul. Daripada support Om? Nah, Mancing ikan di laut tapi dilaksanakan oleh dinas koperasi? apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, Om. Harusnya dinas Coba dikasih ke Stiper kan ada hubungannya, Om. Ya, Pertanian. harusnya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini ya yang berhubungan dengan kedinasan lah, atau mungkin dinas perikanan kita tidak bisa berbuat sehingga ambil alih oleh dinas koperasi, Ya, atau mungkin ada sisi lain untuk meningkatkan UMKM. Jadi memang kita itu jangan asing dengan yang namanya kolaborasi, Om. Nah itu dia. Jadi kami ini juga rindu ya, Bang. Kami ini pemikir juga. Betul. Kami ini juga pelaku terapan di lapangan. Walaupun nilai kita tidak bagus-bagus amat. Ya. Jadi tapi sebuah kebanggaan ketika kita mengingat alma mater ini yang mengantarkan kita sampai di sini. Iya. Jadi ini juga yang harus pesannya sampai kepada wakil rakyat bahwasanya memang ini masalah bukan sepele. Iya. Ini terkait tentang pendidikan ini. Iya. Yang katanya kan 20% dari APBN ini kan adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, jelas-jelas sudah beberapa pulau yang mendarat di Stiper. Artinya yang sudah sekolah di Stiper, artinya Stiper punya nilai jual. Ini ada ironi. Justru orang luar banyak yang kesini. Ya. Nah, ini ada komentar nih dari Rizky Adi Pratama. Betul, Bang. Bahkan di tempat saya, Kecamatan Muara Bengkal, tidak banyak yang tahu bahwa di sana ada kampus Stiper. Nah, loh. Ya, itu sudah. Jadi
yang saya lakukan tadi itu belusukan tadi memang luar biasa efeknya Om. Artinya sekarang mereka sudah tahu ternyata ada kampus dan ada beberapa mahasiswa Busang juga yang sekarang udah semangat mulai kuliah di Stiper. Dan mereka tuh udah berhitung. Bayangkan mereka berhitung kalau di Samarinda Bang Ardian. Untuk biaya hidupnya aja luar biasa. Nah, kalau di Stiper kita bisa menyisihkan gitu. Atau mungkin saja ini terlepas dari IKA ya. Pengurus yayasannya yang kurang sosialisasi ke bawah. Seharusnya kan yayasan yang membawa suara ini ke bawah. Kalau saya secara pribadi itu masih bingung. Posisi yayasan ini sebenarnya di mana dan harus apa fungsinya dan tujuannya ini apa sebenarnya? Nanti lain kali kita bedah di podcast. Betul. Itu isu menarik ya. Karena harapannya juga waktu kemarin dipilihnya ketua yayasan yang baru ya, Bang Alik ya. Harapannya kita juga diundang ya. Artinya juga kita mau saliman, ya kan? Artinya mau tahu program dan targetnya apa nih? Ini kalian itu harus hadir sebagai anak kandung. Iya. Masa yang sudah dilahirkan di situ dibuang? Kayaknya begini Om. Ini saya kembali ke tadi bahwa yang 2001 tadi bentuk panja itu salah satu poinnya yang diminta oleh Pak Wakil itu pemilihan yayasan Stiper itu harus ada apa? Tes. Tes berapa tes ya? Tes. Ternyata setelah kita melakukan pertemuan 2 minggu sudah ada ketua yayasan. Dalam proses pemilihan tiba-tiba itu ditunjuk langsung oleh Pak Bupati. Oke, kita tidak perdebatkan itu karena pada saat itu kita butuh memang orang yang cepat memilih solusi terkait dengan pendanaan jalan. Nah, yayasan ini kan tugasnya kan hanya melarut dana hibah. Betul. Ke Stiper. Nah, tapi saya harus beri apresiasi juga dengan yayasan sekarang. Proses manajemen keuangannya agak baik. Agak bagus, agak rapi dan segala Pak Pri ini. Cuma memang butuh gerakan yang lebih besar untuk bagaimana mengembangkan Stiper ini. Iya, kan katanya mau mandiri. Saya pernah menuju ke sana ada enggak gitu kan. Saya pernah ajak Pak Pri diskusi. Saya tanya sama Pak Pri, Pak, kira-kira berapa sih butuh agar Stiper ini sehingga Stiper itu terbenahi dengan baik? 14 miliar. Wah, kecil aja itu Bang. 14 miliar. Jadi saya dengan guyon saya, kalau kita kasih 30 miliar bisa nggak? Dia nggak ketawa. Nah, kalau kita saya bilang, tapi dengan saya bilang, doakan saya jadi anggota DPR, saya bilang. Iya. Saya saat itu belum pencalekan, masih jauh, belum ada proses pencalekan. Saya saat itu yang guyonan saya. Kenapa harus sampaikan Dinda ini juga nyalek di dapil dari Pahang. Dinda. Karena kita ini kan, kenapa kita sampai guyonan serius ini? Karena kita yang peduli. Pasti kita ngawal, kita jadi pasti prioritas. Kalau sudah urusan Stiper, kita prioritas. Kita tidak akan. Buktinya kita belum sebagai apa-apa di Kutai Timur, kita udah serius, udah teriak. Dari sejak kuliah udah teriak terus, sampai sekarang nggak bosan-bosan. Sehingga sampai orang bilang kamu nggak malu kamu ngurus Stiper terus. Ya ngapain sih harus malu ngurus Stiper? Karena Stiper ini saya digembleng, dididik sehingga saya bisa begini. Itu karena di Stiper. Jadi saya punya tanggung jawab moral. Stiper sudah banyak berikan saya. Saatnya saya harus berikan kepada Stiper sehingga memastikan Stiper ini berdiri. Biar langit runtuh, Stiper tetap berdiri. Kan itu. Jadi kalau yayasan hari ini lumayan bagus. Nah, tapi yang belum bagus itu gerakannya belum tahu apa yang mungkin dilakukan. Mungkin ya memang harus didorong oleh teman-teman dari IKA Stiper itu sendiri, karena kan teman-teman di IKA Stiper itu kan saya tahu persis juga bahwa rata-rata orang pergerakan. Betul. Jadi ironi sekali. Ada yang putus sekolah tidak mau melanjutkan ke strata 1 karena biaya. Tidak ada biaya. Padahal Stiper gratis. Stiper ini gratis. Artinya itu dari sisi biaya yang besar ya. Iya. Nah, ini kan menjadi harusnya yang fokusnya teman-teman dari yayasan. Karena kalau dibilang fokusnya alumni, kita sudah sosialisasi juga, Bang. Iya. Kita sampai hari ini bisa eksis kan karena kami pengen sosialisasikan nih. Ya, maksudnya Adrian itu yayasan yang menggebrak ke bawah. Iya dong. Artinya coba dong sebelum adanya penerimaan mahasiswa baru, evaluasi dulu gitu loh. Kita sudah sampai di mana promosinya. Karena memang promosi ini juga penting. Mengingat kalau target kita mandiri, ini kan juga berukur nanti terhadap jumlah yang berkuliah. Jumlah mahasiswa. Iya, jadi kalau misalnya dilihat rata-rata matematikanya yang ada di Kutai Timur, ini kalau SMA-nya sekali lulus ribuan, Om. Artinya kita nggak sulit kalau mau mandiri. Betul. Apalagi kalau setengah-setengah, pemerintah masih support. Iya kan? Nah, jadi ya saya pikir ini adalah diskusi yang harus ada ujungnya karena
bukan berarti yang tadi dibilang Bang Ali kita ini juga nyalek dan segala macam. Bukan kita mau gila perhatian enggak, tapi sampai hari ini posisi kita ini kita sudah menyatakan sikap kita ini peduli. Nah, kita pengen juga yang katanya Kutai Timur ini sangat kaya karena betul kan termasuk APBD terbesar dari 10 kabupaten kota. Ya ayo IKN ini jangan jadi penonton. Alumni kita ini kita siapkan. Betul, sebagai daerah penyangga. Karena bisa jadi 40% yang saat ini kuliah yang dari luar Kutai Timur ini karena efek IKN ya, Bang. Bisa jadi. Dia sudah berhitung 4 tahun dia lulus, dia punya peluang kerja. Tapi adik-adik kita yang ada di Muara Bengkal, yang ada di Mekar, di Busang, di daerah yang ujung mungkin Sandaran, ini tahu tidak? Tahu tidak kalau Stiper ini punya seperti ini? Dan lebih-lebih lagi nih, apalagi kalau pemerintah fokus membangunkan rumah singgah. Artinya ada jangan hanya apartemen kepiting, tapi ada apartemen mahasiswa yang dari pelosok. Karena memang setahun 2 tahun mereka harus adaptasi di Kutai Timur sebelum mungkin ketemu alumni yang sukses atau bisa berbagi usaha, mungkin bisa kerjasama. Kan kecamatan itu bisa. Kan? Betul. Jadi sebenarnya kan kalau ada kemauan bisa. Sebenarnya bisa. Karena ada gedung yang di depan Polsek itu kan gedung yang seharusnya kan punya mahasiswa Kutai Timur. Gedung itu. Sampai sekarang kan terbengkalai itu. Oh, yang mangkrak gitu, Bang? Memang kerak. Itu bisa itu. Kalau mau ya. Sehingga itu menjadi apa? Rumah singgahan. Betul. Yang kedua ada di sini ada asrama Himakate, Informasi Pelajar Kutai Timur. Ada sekretariat Himakate yang di apa? Itu banyak, maksudnya bisa dimanfaatkan. Cuma tadi kelemahan kita sosialisasi atau promosi ini terhadap Stiper ini yang belakangan berapa tahun ini sangat inilah. Memang ironi lah. Promosinya tidak gencar sama dengan awal-awalnya. Tidak. Kelautan itu sampai hari ini 2 orang aja. Bahkan budidaya udah hilang, Pak. BDP itu 1. Budidaya mahasiswa. Nah, pertanyaan kan sederhana. Antara 1 orang dan 50 orang itu beban biayanya sama. Karena 1 orang dia belajar 6 mata kuliah juga. Tapi kenapa kita enggak? Pada kelautan ini benar. Akreditasi B. Saya sebagai alumni kelautan. Akreditasi B, Om. Cuma saya ingin sampaikan begini. Kita juga ingin sampaikan. Kemarin kalau nggak salah 1 bulan lalu ya. Bulan lalu. Ada pelepasan mahasiswa Stiper KKN. Ini yayasan nggak mau undang kita alumni nih. Nggak mau undang. Ini sebentar lagi mau wisuda. Nggak diundang lagi. Saya nggak tahu. Apakah yayasan ini menginginkan apa? Jadi ketua alumni itu jangan saya sama Ardian kali. Supaya bisa diajakin kompromi. Padahal akreditasi itu juga berkaitan sama ini. Ini yang juga kita jadi lucu. Kita nih rantai yang saling berkaitan. Begini. Ini banyak isu-isu menarik terkait dengan Stiper. Mungkin nanti di season kedua kita diskusi lagi. Kalau bisa ya kita undang pengurus yayasannya. Siap. Ya kan? Betul. Ini podcast ini kan juga bisa sebagai ajang promosi sebenarnya. Jadi jangan alergi berbicara di depan publik seperti ini gitu. Jadi kalau ingat promosi ini, ingat Bapak Pembangunan kita nih, Pak Awang nih. Ampar. Jadi kalau beliau injak batu ampar, beliau itu selalu bilang, kita akan bangun seperti Thailand. Itu kan sebuah jargon yang walaupun sampai hari ini nggak jadi Thailand. Tapi kita butuh ketua ini yang juga seperti itu. Kalau Pak Awang pidato itu, jadi ketika Pak Awang menyebut Stiper, sudah tidak lama tuh pidatonya berhenti. Nah sama Om, ini yang saya khawatir Bupati ini kalau segi kecamatan pernah mendapat pidato sebut Stiper. Akhirnya orang lupa Stiper. Kalau Pak Awang ada 2 hal. Kalau sudah sebut Stiper sama Kipi Meloy, maka itu berakhir pidato. Ini kayaknya jarang itu tidak. Iya, makanya ya tadi singgung kan. Artinya harusnya ketua yayasan dan elemen yang lain juga promosi seperti yang kami lakukan. Jadi bargainingnya mereka jauh lebih besar. Oh yang ngomong ini KT ini kan, Kutai Timur ini artinya benar ini gratis. Benar ini akan ada maju. Bukan hanya Stiper ini sampai di atap yang runtuh dan diperbaiki ya, tapi di nanti ke depannya ibu kota berkembang, kita juga berkembang. Nah, saya pikir saya tangkap di persoalan ini bahwa mungkin selama ini komunikasi yang tidak intens, yang belum intens, bukan tidak intens, belum intens. Nah, sebenarnya ada hikmah
tidak terjadinya hearing itu, sehingga teman-teman bisa berpikir punya alternatif lain. Betul. Ya kan? Nah, dari podcast ini, dari diskusi-diskusi dengan kita ini, saya menangkap persoalan yang paling mendasar di Stiper itu, dia persoalan yayasan. Ya. Nah, kalau apa isu yang disampaikan Bung Alex tadi, kalau setiap ada kegiatan IKA-nya tidak diundang, hanya yayasan aja, ini gimana? Tuh. Tetapi nanti kita diskusi di lain kesempatan terkait dengan bagaimana membedah Stiper ini agar betul-betul kembali ke awalnya sebagai sekolah yang bisa menjadi bagian untuk menciptakan teman-teman atau adik-adik kita yang sekolah di Stiper itu sebagai ujung tombak pembangunan agro industri yang ada di Kabupaten Koti. Kita akhiri, Bung Alex, sebelum kita akhiri statement terakhir dari Bung Alex terkait dengan hearing. Ya, pada kesempatan ini kami dari pengurus IKA Stiper tidak akan henti untuk memperjuangkan tentang kemajuan Stiper. Yang kedua, insya Allah kalau bukan Jumat, Senin kita akan masukin surat kepada pemerintah untuk melakukan hearing. Hal sama, pemerintah untuk mendiskusikan terkait dengan pembangunan Stiper dan pengembangan Stiper yang akan datang. Mungkin itu saja. Oke, baik, Dinda. Ya, jadi terima kasih Om Epe. Yang jelas tidak ada yang kebetulan. Semua itu harus direncanakan. Begitu juga pembangunan tentang pendidikan. Karena pendidikan ini menyangkut tentang kemanusiaan yang notabene memang Kutai Timur luasannya ini lebih luas daripada Jawa Barat. Nah, artinya kita mempersiapkan itu harus direncanakan. Jadi kalau bisa ke depannya memang semua elemen tidak boleh alergi yang namanya kolaborasi. Kami dari alumni juga terus akan mendorong apabila ada kegiatan yang positif ke depannya. Jadi semoga akan ada perencanaan dari Bapak Bupati, Wakil Bupati atau Bapak DPR ke depannya terkait usulan kami ini. Semoga digubris lah. Terima kasih Om Epe. Oke, baik. Terima kasih Bung Alex, Bung Adrian sudah hadir di podcast Om Epe. Sebelum saya akhiri, teman-teman dari Stiper berkeinginan besar agar supaya sekolah yang telah melahirkan mereka betul-betul menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dan bupati, wakil bupati atau sekretaris daerah. Di mana-mana sebuah daerah yang berkembang itu ditentukan oleh hasil pendidikan mereka. Jogja bisa berkembang baik, kemudian Jawa Barat bisa berkembang baik, Jakarta bisa berkembang baik karena kampus-kampus mereka adalah kampus-kampus yang betul-betul didirikan sebagai kampus untuk mendidik kaum intelektual. Kabupaten Kutai Timur, bahkan di seluruh Indonesia, tidak ada satu sekolah perguruan tinggi pun yang gratis hanya di Kabupaten Kutai Timur. Sayang, kalau sekolah yang bagus ini, alumni-alumninya sudah menempati posisi-posisi penting, kemudian dibiarkan seakan-akan diterbengkalaikan fasilitas pembangunan atau bangunan yang ada di sekolah itu. Ini sama halnya mencederai pendidikan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.